Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya, Darmoy Gunalimarga, Gede Satya Mahinsa, Patrick Timotius Stephen, akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Di sini, kelompok kami memilih studi kasus program perpustakaan ITTS. Di program kami, terdapat menu untuk data pengunjung dan juga data buku. Pada menu data pengunjung, kita bisa melihat fitur-fiturnya, di antaranya tambah pengunjung, detail pengunjung, edit pengunjung, hapus pengunjung, dan juga list data pengunjung. Kemudian kita akan masuk pada menu data buku. Di sini terdapat fitur untuk menambahkan buku, melihat detail buku, mengedit buku, menghapus buku, melihat list data buku, dan juga terdapat fitur untuk mengembalikan buku. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari program sistem perpustakaan yang kami buat. Pertama, terdapat beberapa library yang kami gunakan. Yang pertama ada library studio.h, conio.h, time.h, dan string.h yang tentunya akan kami gunakan dalam program sistem perpustakaan ini. Selanjutnya, terdapat struct dengan nama pengunjung yang digunakan untuk menampung kumpulan variabel dari berbagai tipe data yang dibutuhkan oleh setiap orang yang berkunjung ke perpustakaan. Isi dari struct ini atau variabel-variabel yang ada dalam struct pengunjung ini, yang pertama adalah char nama lengkap sebanyak 100, waktu berkunjung sebanyak 100, pengambilan data sebanyak 100, dan adapun tipe data integer dengan nama NIM, banyak buku, dan ID buku yang dipinjam kami set sebanyak 5 buku per orangnya. Yang selanjutnya, kami membuat struct dengan nama buku yang digunakan untuk menampung kumpulan variabel dari berbagai tipe data yang dibutuhkan oleh setiap buku yang tersedia di perpustakaan. Adapun data yang terdapat dalam struct ini yang pertama ada karakter judul sebanyak 100, pengarang sebanyak 100, penerbit sebanyak 100, kategori sebanyak 100, dan pengambilan data yang tentunya akan terintegrasi dengan database yang nantinya kami buat. Lalu selain data dengan tipe data karakter, kita juga menggunakan tipe data integer yaitu ID, tahun terbit, jumlah halaman, dan status. Selanjutnya, kami membuat variabel total pengunjung dengan tipe data integer yang kami set pertama kali dalam membuat program ini adalah 0. Nah, total pengunjung ini merupakan total dari banyaknya orang yang berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya, kami membuat variabel dengan tipe data integer dengan nama total buku yang kami set sebanyak 0, yang merupakan total dari banyaknya buku yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya, adapun variabel yang kami buat yaitu data pengunjung dengan tipe data pengunjung yang kami ambil dari struct di atas, yang kami set maksimal pengunjung yang ada di database itu sebanyak 100 orang. Nah, nantinya variabel ini akan berfungsi sebagai database yang digunakan untuk menampung data lengkap dari pengunjung. Selanjutnya, variabel data buku dengan tipe data struct yang kita ambil di atas yaitu buku sebanyak yang kami set juga sebanyak 100 maksimal yang ada dalam perpustakaan. Nah, database ini variabel data buku ini akan terintegrasi dengan database yang nantinya kami gunakan untuk menampung data lengkap dari buku. Lalu di sini ada fungsi, yaitu dengan nama waktu saat ini yang digunakan untuk mendapatkan waktu saat ini. Nantinya berhubungan dengan data pengunjung, yaitu waktu berkunjung. Kami di sini mengambil struct dengan nama waktu yang diambil dari struct tm yang ada di library yang namanya time.h. Lalu kita mengeksekusi fungsi time yang ada di dalam library time.h, lalu kita mengambil local time-nya yang akan dimasuk ke dalam info underscore waktu. Nah, info underscore waktu ini kita akan kembalikan
dalam bentuk fungsi ISC time yang tentunya akan terkonversi ke dalam bentuk waktu saat ini. Lalu yang selanjutnya kami membuat fungsi pengubah string ini yang digunakan untuk mengubah style penulisan di database maupun di data yang muncul pada user interface. Pada fungsi pengubah string ini, kami mengambil dua parameter, yaitu char dengan nama datanya itu ganti dan char data yang sebanyak data dari database. Kita melakukan looping dengan apakah nantinya ganti ini sesuai dengan spasi, dengan logik pertamanya if, yaitu dengan spasi, dan apakah ganti ini sama dengan data ke i, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam parameter yang ada di dalam fungsi pengubah string. Nantinya akan diganti dengan underscore, yang fungsinya ini akan kita tampilkan dalam database agar mudah untuk mengaksesnya. Adapun juga sebaliknya untuk else if selanjutnya. Fungsi ini juga akan mengembalikan data yang sudah dimodifikasi. Lalu selanjutnya, fungsi sortir pengunjung yang digunakan untuk melakukan pengurutan atau sortir berdasarkan nama dan NIM dari data pengunjung. Sortir pengunjung ini menggunakan dua parameter, yaitu pilihan dengan tipe data integer dan data pengunjung yang kita ambil dari variabel yang ada di atas tadi dengan tipe data abstrak dari pengunjung. Pilihan ini dimasukkan untuk melakukan apa yang dipilih oleh user ketika ingin memilih angka 1 atau sesuai dengan program, yaitu dengan pengurutan atau sortir pengunjung berdasarkan nama. Kita akan melakukan bubble sort agar nantinya data pengunjung sesuai dengan nama lengkap akan tersortir dari abjad mulai dari A sampai Z. Lalu kita akan melakukan print terhadap data yang sudah terurut. Lalu yang kedua ini bertujuan untuk mengurutkan berdasarkan NIM. Di sini sama juga kami menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data pengunjung berdasarkan NIM tersebut. Lalu kami menampilkan atau memprint data yang sudah terurut berdasarkan NIM. Lalu di sini ada default untuk nantinya user jika salah melakukan input antara 1 atau 2. Selanjutnya, fungsi sortir buku. Sortir buku ini digunakan untuk melakukan pengurutan atau sortir berdasarkan judul dan ID dari data buku. Sortir buku hampir mirip fungsi dan kodenya dengan sortir pengunjung di atas. Yang bedanya hanyalah untuk pilihan 1 itu mengurutkan berdasarkan judul, dan pilihan kedua itu mengurutkan berdasarkan dengan ID buku. Lalu, fungsi peminjaman buku digunakan untuk mengubah status buku yang dipinjam menjadi 0, atau arti dari angka 0 ini yaitu dipinjam, buku dipinjam. Nah, fungsi ini juga sudah terintegrasi dengan data pengunjung yang meminjam buku. Peminjaman buku ini menggunakan satu parameter, yaitu ID buku yang dipinjam. Nah, jika ID buku yang dipinjam ini sesuai dengan data buku yang ditemukan dalam database atau ID buku yang ada dalam database, dia akan mengubah status dari data buku menjadi 0. Selanjutnya, data pengunjung lengkap. Fungsi data pengunjung lengkap ini digunakan untuk menampilkan data pengunjung secara lengkap berdasarkan atau yang diambil dari database pengunjung. Dimulai dari nama lengkap, NIM, waktu berkunjung, dan buku yang dipinjam sesuai dengan database buku yang ada. Lalu, fungsi data buku lengkap ini digunakan untuk menampilkan data buku secara lengkap berdasarkan yang ada dalam database buku. Pertama, akan menampilkan ID buku, judul buku, lalu pengarang, penerbit, calon terbit, kategori, jumlah halaman, dan status dari buku tersebut. Fungsi file pengunjung, termasuk file handling, yang digunakan untuk membuat database pengunjung dalam bentuk file data_pengunjung.txt yang akan terus up to date berdasarkan pengunjung yang datang ke perpustakaan. File pengunjung ini mengambil data
pengunjung berdasarkan struct yang ada di atas tadi dengan membuat file pointer yang dengan nama file data pengunjung yang akan melakukan penulisan dalam file data underscore pengunjung.txt ini setiap kali ada data pengunjung yang baru dimasukkan. Nantinya akan melakukan print di dalam file data underscore pengunjung.txt ini berdasarkan yang diinputkan tadi fungsi file pengunjung, termasuk file handling yang digunakan untuk membuat database pengunjung dalam bentuk file data underscore pengunjung.txt yang akan terus up to date berdasarkan pengunjung yang datang ke perpustakaan. Nah, file underscore pengunjung ini menggunakan implementasi dari file handling berupa fungsi dari fopen untuk melakukan write ke dalam data underscore pengunjung.txt berdasarkan pengunjung yang diinputkan oleh user. Lalu ada fungsi dari printf yang akan menuliskan semua data pengunjung ke dalam data underscore pengunjung.txt, mulai dari penomoran, data pengunjung nama lengkap, name, waktu berkunjung, banyak buku, dan ID buku yang dipinjam. Lalu ada fungsi fclose yang akan menutup file data underscore pengunjung agar tidak terjadinya error. Lalu lanjut fungsi baca file underscore pengunjung. Nah, termasuk file handling yang digunakan untuk membaca database pengunjung yang ada dalam file data underscore pengunjung.txt. Fungsi baca file pengunjung ini bedanya dengan tadi, fungsi file pengunjung ini adalah digunakan dalam awal program untuk membaca data yang ada dalam data underscore pengunjung.txt ini mulai dari data nama lengkap, name, waktu berkunjung, banyak buku, maupun ID buku yang dipinjam. Di sini kita melakukan implementasi dari materi yaitu while loop. File buku ini termasuk fungsi dari file underscore buku termasuk file handling yang digunakan untuk membuat database buku dalam bentuk file data underscore buku.txt yang akan terus up to date berdasarkan buku yang ada di perpustakaan. Fungsi file underscore buku ini hampir mirip dengan fungsi file underscore pengunjung yang nantinya akan melakukan write atau menulis data yang diinputkan oleh user ke dalam file data underscore buku.txt yang digunakan sebagai database pada program ini. Nah, lanjut untuk fungsi baca underscore file underscore buku ini termasuk file handling yang digunakan untuk membaca database buku yang ada di dalam file data underscore buku.txt. Baca underscore file underscore buku ini hampir mirip dengan fungsi di atas tadi yaitu baca underscore file underscore pengunjung untuk membaca data yang ada dalam data underscore buku.txt mulai dari ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, jumlah halaman, ataupun status dari buku. Lalu masuk ke dalam fungsi-fungsi yang ada di data pengunjung. Pertama adalah tambah underscore pengunjung. Digunakan untuk menambah data pengunjung yang datang ke perpustakaan ke dalam database pengunjung dengan data yang diinput yaitu nama lengkap, NIM, waktu berkunjung, banyak buku yang dipinjam, dan ID buku yang dipinjam. Di sini kami masukkan dua parameter yaitu data underscore pengunjung dan data underscore buku dari struct di atas tadi. Kami mengimplementasikan materi yaitu do while ke dalam fungsi ini. Di sini akan masuk ke tampilan user yaitu ada nama lengkap, user akan menginputkan nama lengkap dari pengunjung, NIM, dan user akan menginputkan NIM dari pengunjung. Lalu fungsi waktu saat ini dipanggil untuk dimasukkan ke dalam variabel waktu underscore pengunjung di setiap pengunjung yang datang dan di sini akan dilanjutkan dengan input banyak buku yang dipinjam yaitu maksimal 5 dengan melakukan for loop terhadap banyak buku yang dipinjam tadinya untuk dimasukkan ke dalam ID buku yang dipinjam. Di sini akan melakukan increment terhadap total underscore pengunjung, variabel total underscore pengunjung, dan melakukan write terhadap data underscore pengunjung dan data underscore buku agar terus up to date. Selanjutnya, file detail underscore pengunjung ini digunakan untuk menampilkan data pengunjung secara lengkap. Dalam fungsi detail underscore pengunjung akan menampilkan data pengunjung secara lengkap berdasarkan NIM yang dimasukkan oleh user. Nantinya di sini ada pemanggilan fungsi data underscore pengunjung underscore lengkap. Lalu ada
fungsi edit underscore pengunjung yang digunakan untuk melakukan edit data pengunjung sesuai dengan data yang ingin diedit. Pertama, user harus menginputkan NIM pengunjung yang ingin diedit. Lalu nantinya user akan mendapatkan beberapa pilihan, mulai dari nama lengkap, NIM, ataupun ID buku yang dipinjam. Tergantung user ingin memilih untuk diedit bagian yang mana. Implementasi materi yang kami terapkan adalah switch case untuk menerapkan data yang ingin diedit oleh user. Setelah nantinya data yang diedit ini sudah berhasil, nantinya kami akan meng-up-to-date lagi file underscore pengunjung berdasarkan data pengunjung yang diinputkan tadinya. Lalu hapus pengunjung. Fungsi dari hapus pengunjung digunakan untuk menghapus data pengunjung yang ingin dihapus. Nantinya user juga akan memasukkan NIM sebagai inputnya yang akan menampilkan data pengunjung lengkap berdasarkan NIM yang diinputkan tadinya. Nah, user akan ditanyakan mengenai apakah yakin untuk menghapus data pengunjung ini. Apabila yakin, nah nantinya data pengunjung ini akan dihapus dari file data underscore pengunjung.txt dan juga data buku yang dipinjam akan berubah statusnya menjadi 1 atau tersedia. Dan di sini juga ada decrement terhadap total pengunjung agar nantinya file pengunjung dan file buku ini terus up to date terhadap data yang telah dihapus tadinya. Fungsi list pengunjung ini digunakan untuk melihat data pengunjung secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat fitur pengurutan atau sorting berdasarkan nama dan NIM. Di sini user akan menginputkan angka 1 atau 2 yang diinginkan untuk pengurutan pengunjungnya. Ada berdasarkan NIM atau nama. Lalu, fungsi menu pengunjung digunakan untuk menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan dalam pengolahan data pengunjung. Nah, data pengunjung ini menampilkan beberapa pilihan. Yang pertama ada tambah pengunjung, detail pengunjung, edit pengunjung, hapus pengunjung, list data pengunjung, ataupun kembali ke menu utama. Di sini terdapat switch case yang menampilkan beberapa pilihan dari tambah pengunjung dan seterusnya. Lalu masuk ke dalam fungsi-fungsi dari buku. Yang pertama adalah tambah buku. Digunakan untuk menambah data buku yang ada di perpustakaan ke dalam database buku dengan data yang diinput yaitu ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, jumlah halaman, dan status. Nah, tambah buku ini akan menerima dua argumen, yaitu parameter yang pertama yaitu data underscore buku dan data underscore pengunjung yang kedua. Nah, tambah buku ini user akan menginputkan beberapa input, yaitu yang pertama ada ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, jumlah halaman, dan tentunya status buku yang tersedia akan menjadi 1. Apabila sudah dipinjam oleh pengunjung, sebelumnya akan menjadi 0. Lalu ada proses increment total buku dan juga update dari file buku yang tentunya berhubungan dengan database buku. Selanjutnya ada fungsi detail underscore buku. Nah, digunakan untuk menampilkan data buku secara lengkap. Detail buku ini akan meminta user untuk menginputkan ID buku yang ingin dilihat secara detail. Akan memanggil fungsi data. Program di sini akan memanggil data underscore buku underscore lengkap untuk menampilkan data buku secara lengkap. Lalu selanjutnya ada fungsi edit buku. Edit buku ini digunakan untuk melakukan edit data buku sesuai dengan data yang ingin diedit. Nantinya user akan menginputkan ID buku yang ingin diedit. Lalu terdapat beberapa pilihan yang ingin diedit. Yang pertama ada ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, maupun jumlah halaman. Di sini terdapat switch case yang sesuai dengan inputan dari user yang ingin mengedit
bagian yang mana yang ingin diedit. Tentunya setelah melakukan edit data buku, database buku akan update dengan fungsi yaitu file underscore buku dengan mengambil database dari buku. Lalu fungsi hapus buku digunakan untuk menghapus data buku yang ingin dihapus. Nantinya user juga menginputkan ID buku yang ingin dihapus. Dan setelah itu program akan memunculkan data buku secara lengkap dengan memanggil fungsi data underscore buku underscore lengkap dan meyakinkan user untuk apakah yakin untuk menghapus data buku ini. Apabila yakin, data buku akan terhapus dari database buku dan akan melakukan proses decrement terhadap total buku yang tersedia. Nah, di sini juga terdapat fungsi file underscore buku untuk terus update data untuk mengupdate database buku, yaitu file data underscore buku.txt. Selanjutnya, fungsi list buku digunakan untuk melihat data buku secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat fitur pengurutan atau sorting berdasarkan judul dan ID. Nanti user akan mendapatkan dua pilihan, yaitu sortir berdasarkan judul ataupun ID. Fungsi pengembalian buku digunakan untuk mengubah status buku yang dikembalikan menjadi satu, atau satu ini dianggap sebagai buku tersedia, dan juga menghapus data pengunjung yang mengembalikan buku di database pengunjung. Nantinya pengembalian buku ini akan mengintegrasikan database dari buku dan juga database pengunjung. Di sini user akan menginputkan ID buku yang sudah dikembalikan oleh pengunjung. Tentunya nanti akan terlihat data pengunjung secara lengkap. Apakah data pengunjung dan buku yang dikembalikan itu sudah benar atau belum. Jika sudah, nanti pengembalian buku ini berhasil dilakukan dan data buku yang dipinjam tadi akan berubah menjadi satu atau tersedia di perpustakaan. Dan nantinya file buku akan terupdate, database buku akan terupdate, yaitu database yaitu data underscore buku.txt, dan data pengunjung akan berkurang di database yang tentunya akan melakukan proses decrement terhadap total pengunjung. Dan file underscore pengunjung ini akan terus mengupdate database data underscore pengunjung di file data underscore pengunjung.txt. Nah, fungsi menu buku digunakan untuk menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan dalam pengolahan data buku. Di sini user akan melihat beberapa pilihan. Yang pertama ada tambah buku, detail buku, edit buku, hapus buku, list data, buku, pengembalian buku, dan juga kembali ke menu utama. Di sini user akan menginputkan pilihan yang diinginkannya dan akan melakukan program dan eksekusi switch case berdasarkan pilihan yang diinputkan oleh user. Lalu, ini adalah program utama dari sistem perpustakaan yang kami buat. Yang pertama, membuat variabel input dengan tipe data integer dan akan mengeksekusi dua fungsi, yaitu baca underscore file underscore pengunjung dan baca underscore file underscore buku. Nah, di sini fungsi ini akan membaca file data underscore pengunjung.txt dan data underscore buku.txt yang ada di direktori yang sama dengan sistem perpustakaan. Di sini akan melakukan proses do while yang nantinya user akan melihat beberapa pilihan. Yang pertama data pengunjung dan data buku. Dalam switch case yang kami terapkan ini, apabila user menginputkan angka 1, akan menampilkan fungsi akan mengeksekusi fungsi menu underscore pengunjung yang ada di atas tadi, dan jika user menginputkan angka 2, maka program akan mengeksekusi fungsi dari menu underscore buku yang ada di atas tadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai program yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proyek kami, yaitu mendemokan program yang telah kami buat. Ya, di sini program yang telah kami buat ini ada pilihan, yaitu data pengunjung, data buku, dan keluar. Nah, pada kali ini saya akan mencoba program data buku. Nah, di data buku tersebut ada
pilihan yaitu tambah buku, detail buku, edit buku, hapus buku, list data buku, pengembalian buku, dan kembali. Nah, saat ini saya akan mencoba program yaitu tambah buku. Di dalam data buku ini ada ID buku, judul buku, ada pengarang juga, ada penerbit juga, tahun terbit, dan kategori, serta jumlah halaman, dan pilihan yang terakhir, Anda akan diadakan dalam pertanyaan apakah ingin input data lagi. Jika Anda ingin menginput data lagi, maka klik Y. Jika tidak, maka N. Oke, sebagai salah satu contoh yang berhasil, ini ada file yaitu data buku TXT dan ini bisa menampilkan. Lalu di detail buku kita bisa melihat data buku yang kita cari, yaitu dengan menginputkan ID data buku, ID buku. Kalau jika edit buku, maka kita akan dapat mengedit data-data buku tersebut dengan memasukkan ID buku. Seperti contoh judul buku, nama bukunya sebelumnya adalah namanya pakai, kita ubah menjadi pakai. Nah, di data buku telah berhasil dan di sini juga sudah terubah nama bukunya. Jika kita ingin menghapus buku, maka kita bisa memasukkan inputan yaitu hapus buku, lalu menginputkan data buku yang ingin dihapus. Nah, jikalau kita menghapus data buku, maka akan kita dipertanyakan yaitu apakah yakin kita ingin menghapus data buku. Jika ya, maka kita klik ya. Jika N, maka tidak. Dan di sini berhasil. Lalu juga di sini ada list pengembalian buku. Nah, sekarang saya akan menginputkan data buku lagi sebagai demo pada pilihan pengembalian buku. Selanjutnya, saya akan mendemokan tentang data pengunjung. Nah, di data pengunjung ini juga ada yang yaitu pilihannya tambah pengunjung, detail pengunjung, edit pengunjung, hapus pengunjung, list data pengunjung, dan kembali. Nah, pada saat ini saya akan mendemokan yaitu tambah pengunjung. Nah, di sini saya juga akan mendemokan data pengunjung. Untuk melihat data pengunjung, maka kita memerlukan NIM. Nah, jadi di data pengunjung ada datanya yaitu terdiri dari nama lengkap, NIM, waktu berkunjung, buku yang dipinjam. Lalu di sini juga saya akan mendemokan tentang edit pengunjung. Edit pengunjung itu digunakan untuk mengedit data pengunjung yang ingin kita edit. Untuk mengedit data pengunjung, maka kita memerlukan NIM untuk data yang diedit. Nah, di sini juga ada pilihan yang ingin kita edit. Nama lengkap, NIM, ID buku yang dipinjam. Sebagai salah satu contoh, kita akan mendemokan nama lengkap. Nah, pengunjung berhasil. Nah, saya akan melihatkan data pengunjung di TXT. Ini berhasil. Nah, di sini juga saya akan mencoba mendemokan yaitu menghapus pengunjung. Jika kita menginputkan NIM yang kita input untuk menghapus pengunjung, maka di sini akan ada data pengunjung. Dan terakhir, akan ada pertanyaannya itu apakah yakin ingin menghapus data pengunjung. Jika ya klik ya, Y, jika tidak klik N. Data pengunjung berhasil. Nah, sekian dari data pengunjung. Kita mencoba untuk data buku di pengembalian buku. Data buku, data pengunjung sudah benar. Jika benar, klik ya. Nah, pengembalian buku tak berhasil dilakukan. Ya, contoh di status buku sudah. Jika 1, maka tersedia. Jika 0, berarti belum tersedia. Setelah saya tutup program tadi, maka saya akan melihat data yang ada di dalam database. Pengunjung masih tersedia. Kita coba untuk data buku, list data buku masih tersedia.
Ya mungkin segitu video dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.